Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai cara bagaimana mengoperasikan portable flame cutting machine atau mesin pemotong api portable. Dan kali ini kita akan belajar menggunakan alat merek KW14154. Baik, di sini Anda akan memerlukan beberapa alat untuk bisa praktek menggunakan flame cutting mesin ini ya. Jadi yang pertama tentunya Anda akan butuh mesinnya ini ya. Satu perangkat atau satu unit mesin. Kemudian ada stand. Stand ini gunanya untuk merangkai peralatan-peralatan lain. Kemudian ada satu set valve beserta hose-nya. Ya, di sini ada satu set valve beserta hose-nya. Kemudian ada pipe arm. Nah, ini namanya pipe arm. Kemudian ada kabel power. Ya, tentunya mesin ini bisa berjalan otomatis menggunakan tenaga listrik ya. Kemudian ada dua hose tekanan tinggi ya. Kemudian ada regulator oksigen. Kemudian ada tip untuk pemotong, jadi keluar apinya nanti dari sini gitu. Kemudian untuk menghasilkan api ya, Anda nanti butuh satu buah tabung LPG dan satu buah tabung oksigen, dan pastikan kedua tabung ini ada tekanan atau isinya gitu. Nah, setelah peralatan semuanya kita siapkan, mari selanjutnya kita rangkai flame cutting mesin ini sesuai dengan manual book yang tersedia dari manufaktur atau dari tokonya gitu ya. Oke, sebelumnya nah seperti ini ya kondisi setelah kita rangkai mesin cuttingnya ini. Jadi mesin ini nanti setelah kita rangkai, kemudian kita taruh di atas rel seperti ini. Jadi rel untuk lintasan mesin supaya bisa berjalan. Nah, ini mari saya jelaskan fitur-fiturnya apa aja yang ada di mesin potong ini. Yang pertama ini adalah putaran ya. Fungsinya untuk menggeser torch biar bisa bergerak secara horizontal. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi posisinya bisa kita atur melalui ini. Kemudian di torch-nya ini adalah torch ya. Torch ini yang nanti akan keluar api. Ini bisa kita atur derajatnya. Nah, jadi bisa kita atur derajatnya. Paling kecil 0 itu lurus ya. Nah, paling besar ini 45 derajat gitu. Bisa kita atur sudutnya. Jadi kalau kita perbesar seperti ini ya. Di sini ada semacam besaran derajat. Terus di sini ada panah. Jadi kalau kita nanti menginginkan sudutnya 0, maka angkanya ini kita luruskan dengan panah gitu ya. Ini pas antara panah dengan sudut 0 derajat. Misal kalau kita ingin memotong dengan sudut 30 derajat. Nah, ini tinggal kita putar ya, kita posisikan panah ini lurus dengan angka
30 derajat seperti itu. Kemudian setelah ini kita posisikan rata ya, kemudian kita kencangkan. Nah, seperti ini. Ini cara untuk mengatur sudut. Kemudian misal kita ingin memposisikan torsnya lebih tinggi atau lebih rendah, ini bisa kita putar dari sini. Jadi ini kita kendorkan, kemudian baru kita putar. Jadi kalau kita putar ya, nanti ini bisa naik ke atas, bisa naik ke bawah. Kalau posisinya udah pas, kita kencangkan lagi. Seperti itu. Kemudian lanjut berikutnya di sini. Jadi ini kabel power ya. Jadi mesin ini bisa bergerak karena menggunakan listrik. Kemudian untuk mengatur kecepatan, ini dari putaran ini ya. Ini ada tanda L. L ini low atau menurunkan kecepatan. Ini ada huruf H. Ini high untuk menaikkan kecepatan. Jadi kalau ingin menaikkan kecepatan, kita putar arah high. Nah, ini ada indikator kecepatan ya. Jadi di sini ada indikator kecepatan. Satuannya milimeter per menit. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita naikkan di sini, kita putar ya, ini akan bergerak mengikuti kecepatan sesuai yang ada di indikator. Jadi untuk mengatur setting kecepatan ini, Anda direkomendasikan untuk melihat tabel sesuai dengan manual booknya. Jadi kecepatan ini tergantung pada tebal plat yang akan kita potong. Semakin tebal plat yang akan kita potong, maka kecepatannya harus lebih lambat. Begitu sebaliknya. Semakin tipis, maka kecepatannya harus lebih cepat. Jadi untuk pemotongan harus disesuaikan dengan tebal plat ya. Kalau terlalu tinggi, maka nanti hasilnya tidak bagus. Begitupun juga sebaliknya, kalau terlalu rendah juga hasilnya tidak bagus. Oke, kalau di sini ada tombol maju mundur ya. Kalau kita lurus seperti ini berarti netral dia, tidak maju, tidak mundur. Jadi kalau kita arahkan ke atas, dia akan maju. Ini netral ya. Kemudian kalau diarahkan ke bawah, maka ini akan mundur. Nah, kemudian ini kenapa nggak bisa maju atau mundur padahal ini sudah nyambung ya kabel powernya? Karena di sini ada tombol start dan stop. Nah, di sini dia akan jalan kalau diarahkan ke start gitu ya. Jadi ini kita majukan ya. Kita start dulu. Baru kalau ingin maju kita pencet ke arah atas. Ya, ini dia maju-maju sendiri dia ini. Otomatis ya, maju. Nah, kalau pengen mundur, kita netralkan dulu, kemudian kita pencet ke arah bawah. Ini dia mundur. Nah, seperti itu ya. Kita netralkan, terus kita stop. Gitu. Itu cara untuk memaju mundurkan mesin cutting ini. Oke, kemudian lanjut. Di sini ada dua hose ya. Hose pertama ini yang terhubung dengan tabung LPG.
Kemudian hose yang satunya lagi ini terhubung dengan tabung oksigen. Nah, kedua hose ini nanti akan masuk gasnya ke dalam valve-valve ini. Nah, di sini ada valve warna merah, kemudian ada dua valve warna biru. Nah, valve warna merah ini merupakan gas valve. Jadi ini valve yang terhubung dengan LPG. Warna merah ini terhubung dengan LPG. Kemudian yang tengah ini adalah preheating valve. Jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan oksigen ya. Jadi tekanannya tidak terlalu tinggi saat preheating ya, saat preheating atau saat setting api. Jadi nyala apinya nanti disetting dari sini. Kemudian terakhir ada cutting valve. Jadi ini oksigen ya, nanti oksigen tekanan tinggi akan keluar dari sini. Fungsinya pada saat pemotongan atau cutting. Cara buka tutupnya gimana ya? Kalau kita ingin membuka, maka kita putar ke kiri atau berlawanan jarum jam. Kemudian kalau kita ingin menutup, maka kita putar ke kanan atau searah jarum jam. Kemudian di sini ada on off valve. Jadi meskipun ini nanti kita buka ya, maka ini tidak bisa keluar karena kalau ini on off valve-nya masih posisi off, ini tetap saja tertutup ya. Jadi posisi off seperti ini. Kalau pengen posisi on, tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Jadi ada dua ya, valve yang tertarik dengan menarik tombol merah ini ya. Jadi ada gas valve sama preheating valve. Tapi untuk cutting valve atau gas pemotongan oksigen nanti dibukanya dari sini. Seperti itu ya. Nah, ini kita lanjut pada cara untuk pemasangan regulator oksigen ya. Nah, di sini terlihat ya, oksigen ini ada dua pressure indikator, di mana pressure yang pertama ini atau yang di tengah ini adalah indikator tekanan di dalam spool ini. Nah, spool ini nanti yang terhubung dengan valve di tabung oksigen. Jadi pressure yang tengah ini menunjukkan tekanan di spool ini yang terhubung dengan tabung oksigen. Kemudian pressure yang kedua ini nanti menunjukkan tekanan yang ada di dalam hose. Seperti itu. Nah, ini ada valve juga ya, on off valve. Kalau kita putar searah jarum jam, maka ini nanti on. Kalau berlawanan nanti off atau tertutup. Baik, mari kita pasang ya. Cara masangnya harus hati-hati. Pastikan ini dalam kondisi tertutup gas oksigennya. Kemudian kita pasang. Kita lihat ini penunjuknya masih pressure indikatornya masih posisi 0 ya, artinya ini belum dibuka. Jadi cara membukanya ini kita buka berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Kita buka dulu di tabung oksigen, pelan-pelan saja, hati-hati.
karena ini tekanan tinggi. Ya, seperti ini. Pelan-pelan saja ya. Terus ini sudah ada tekanan ya di spool ini, karena sudah dibuka, maka baru kita buka pelan-pelan untuk gas regulatornya biar mengisi ke arah hose. Ya, pelan-pelan saja. Tidak perlu diatur terlalu tinggi, cukup di 5 kg per cm persegi seperti ini ya. Tidak perlu terlalu tinggi. Kemudian setelah itu baru kita pasang gas regulator pada tabung LPG. Baiklah, selanjutnya kita akan praktek memotong plat baja seperti ini dengan plat yang memiliki tebal 10 mm. Nah, nanti sesuai dengan manual book yang ada, maka plat baja dengan ketebalan 10 mm ini perlu dipotong dengan kecepatan laju mesin sebesar 560 mm per menit. Nah, mari kita mulai untuk melakukan setting api ya. Jadi pastikan semuanya pada posisi tertutup semua valve-nya. Kemudian kita buka on off valve-nya di sini ya. Kemudian kita buka sedikit gas LPG dan sedikit oksigen. Seperti ini. Kemudian kita nyalakan. Nah, kalau nyalanya seperti ini, maka ini namanya api carburizing. Jadi lebih banyak LPG-nya daripada oksigennya. Nah, kita setting sampai api netral. Nah, ini kurang oksigen ya, kita tambahin oksigennya. Nah, seperti ini api netral. Nah, seperti ini ya api netral. Ini bagus sekali. Nah, untuk api potong atau oxidizing flame, ini kalau kita buka satu menit ini. Kalau kita buka ini seperti ini untuk motong. Nah, ini untuk preheat, jadi ini kurang bagus ya kalau merah seperti ini. Kita tambahkan oksigennya. Nah, kalau seperti ini kotor, maka perlu kita bersihkan dulu, kita sikat. Seperti ini ya api netralnya, ini udah bagus sekali. Kemudian kita posisikan plat yang akan dipotong. Atur posisi torsinya sesuai yang diinginkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian posisikan jarak antara ujung api itu 3 mili di atas plat. Ini kurang naik karena
panaskan. Cukup ya, vanili di atas plat. Kemudian kita preheat dulu. Kita preheat, kita panaskan platnya. Kemudian ujungnya juga kita panaskan sampai memerah. Ini kecepatannya udah pas 560. Ini sampai merah sekali. Baru setelah itu kita start. Kita buka cutting outnya, baru kita masukkan. Langsung kita tutup. Seperti ini. Kalau terpotong, kita tutup. Terus kita ambil penjepit. Ya, terlihat halus sekali hasil pemotongannya dengan parameter 560 mm per menit. Untuk laju kecepatan jalannya mesin. Mari kita coba dengan laju yang lebih lambat atau lebih cepat ya. Nah, seperti ini ya hasilnya kalau terlalu lambat. Banyak lelehan logam yang masih menempel di plat. Ini memakai kecepatan 280 mm per menit. Ini separuh dari yang seharusnya, yaitu 560 mm per menit. Untuk plat ketebalan 10 mm.
teman-teman hasilnya. Nah, ini sudah seperti ini hasilnya. Kalau terlalu cepat ya lebih kasar, kemudian banyak lelehan yang masih menempel. Dan memang kesimpulannya kita harus mengacu di manual booknya untuk tebal 10 mm, kecepatan idealnya yaitu 560 mm per menit.